Salam jumpa lagi dalam kegiatan yang saya lakukan, yaitu sharing tentang firman Tuhan. Kali ini saya ingin membagikan refleksi pengalaman yang indah dari Wahyu 3 ayat 20. Dalam Wahyu 3:20 tertulis firman Tuhan yang berkata, "Lihat, aku berdiri depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku." Rekan-rekan sekalian, penegasan Tuhan Yesus itu dituliskan oleh Rasul Yohanes saat ia terbuang di Pulau Patmos karena perannya memberitakan Injil Tuhan Yesus dan memimpin jemaat di kota Efesus, yaitu salah satu dari 7 kota yang terdapat di Asia pada zaman itu, yang sekarang Turki bagian barat. Dan firman Tuhan itu disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada 7 jemaat di 7 kota yang ditulis dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Dan penguasa Romawi pada zaman itu adalah Kaisar Domitianus, yang membuat banyak pemimpin Kristen termasuk Rasul Yohanes itu menderita, dan Rasul Yohanes dibuatnya masuk penjara di Pulau Patmos. Informasi yang saya dapatkan adalah bahwa pengenaian gereja sebenarnya sudah terjadi 30-an tahun sebelumnya, yaitu saat Kaisar Nero berkuasa pada tahun 60 sampai 68 Masehi. Sebab orang Kristen tidak mau mengakui Kaisar sebagai juru selamat, sebagai pemenang, sebagai Tuhan, atau sebagai yang maha mulia. Orang Kristen menolak melakukan sumpah setia kepada Kaisar sebagai Tuhan di kuil-kuil yang sudah dipersiapkan di kota-kota yang dikuasai oleh pemerintah. Sebaliknya, orang Kristen mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan yang naik ke sorga dan akan datang kembali sebagai hakim setiap manusia dan raja atas alam semesta. Karena perlawanan inilah maka Kaisar Nero dan kaisar-kaisar selanjutnya, termasuk Kaisar Domitianus yang berkuasa tahun 90-an, menganiaya banyak orang Kristen. Kaisar Nero bahkan membakar kota Roma dengan tujuan memfitnah orang Kristen sebagai penyebabnya, lalu banyak orang Kristen yang mati martir. Nah, kembali kepada Wahyu 3:20 yang dibacakan tadi. Pesan itu mengatakan bahwa jemaat di Laodikia itu, warganya dan pimpinannya menyebut diri kaya, menyebut diri mereka mampu, atau ada kesombongan secara rohani. Berkat Tuhan mereka dapatkan, lalu lupa kepada pemberi berkat. Karena itu, di tengah keberhasilan hidup mereka itu secara sosial, finansial, ekonomis, mereka dikatakan Tuhan tidak lagi panas dan tidak lagi dingin. Maka Tuhan menyerukan, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, bersemangat secara rohani, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai raja dan hakim yang akan datang. Karena keadaan suam-suamku itulah, maka Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Memang kata memuntahkan ini adalah gambaran dari keadaan air yang ada di Laodikia. Tidak segar, mual orang meminumnya pada waktu, sehingga pemerintah Laodikia harus mengupayakan air yang demikian keadaannya untuk bisa diminum. Tuhan melihat warga jemaat beserta pemimpinnya itu rupanya terfokus kepada keberhasilan secara duniawi,
Karena itu dikatakan, engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Luar biasa ya. Ada kesombongan spiritual seperti ini. Dan karena itu Tuhan berkata, karena engkau sebenarnya tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Jadi benar-benar Tuhan menegur mereka. Dan Tuhan memang mengatakan dalam ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah, atau berpalinglah kepadaku. Itulah saran Tuhan melalui Rasul Yohanes yang menderita di Pulau Patmos. Dia mendapat penglihatan istimewa dari Tuhan. Artinya Tuhan siap memperbaharui mereka, siap menyambut mereka, siap menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Keadaan kesombongan spiritual karena keberhasilan itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabnya adalah karena sekali lagi ekonomi di Laodikia maju, membuat warga gereja pun bisa kecipratan berkat. Mereka bisa memiliki emas karena di sana ada pusat kerajinan itu. Banyak orang membeli emas ke kota Laodikia. Di kota itu ada toko-toko pakaian bagus karena memang di kota itu ada pabrik garment sehingga orang dari berbagai tempat datang belanja. Dan ada juga pabrik salep obat mata di sana yang dibeli banyak orang. Sehingga kota itu maju ekonominya. Pendidikan juga ada, perpustakaan juga ada di sana. Selain sarana hiburan seperti teater dan sarana olahraga stadium. Tentu ada juga pemusat pemujaan berhala dan usus kuil untuk memuja, mengagungkan penguasa yang ada zaman itu. Dari pesan Tuhan Yesus kisah Wahyu 3 ayat 14-21 ini, saya merefleksi bahwa kadang orang bisa rupanya ketika mendapat berkat-berkat rohani, mereka melupakan Tuhan sang sumber berkat. Ketika berkat itu semakin melimpah, mereka lupa memberi waktu, berdoa, bersaat teduh, beribadah, menikmati kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itulah Tuhan memberikan solusi. Karena Tuhan tahu betapa parahnya keadaan itu, Tuhan yang baik juga memberikan solusi, mengajak mereka supaya berpaling kepadanya. Karena itu Tuhan berkata, lihat aku berdiri depan pintu hatimu, mengetok. Hanya satu yang kau perlu lakukan, bukakan pintu hatimu. Lakukan masuk ke dalam kehidupan, memperbaharui hidupmu, reformasi. Dan kau akan sehidangan dengan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Dan saya tidak tahu apakah mereka melakukannya, besar kemungkinan mereka melakukannya. Tetapi satu hal yang menarik bahwa keakraban dengan Tuhan Yesus tampaknya sangat sentral di dalam kehidupan ini. Ada banyak karya Tuhan yang hadir dalam kehidupan orang yang membuka pintu hatinya terjadi, dan mereka akan melihatnya itu dalam berbagai aspek dan bisa sangat mengagumkan. Dan hidup yang berpusatkan Kristus itu menjadi sangat penting dipertahankan. Karena itulah panggilan sesungguhnya dari Tuhan. Karena dalam Injil lain dikatakan, misalnya Matius pasal yang keempat ayat 19, mari ikutlah aku. Lalu Matius 11 ayat 28-30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbara, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Terus dikatakan, pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saya pribadi terkesan dengan Wahyu 3:20 ini karena pernah saya lakukan menyambut Tuhan Yesus ke dalam kehidupan saya. Loh, bagaimana ceritanya? Mungkin rekan-rekan bertanya. Saya ceritakan singkat begini. Pada tahun 1976 sampai 80 saya studi di KIP Bandung pada jurusan pendidikan kimia. Karena saya bercita-cita menjadi guru kimia atau dosen kimia.
Lalu pada semester yang kedua tahun 1976, saya mendapat surat yang berisi kabar buruk dari ayah. Katanya surat itu awal tahun 1977 atau semester ketiga, saya mungkin tidak bisa mendapat dukungan lagi finansial dari mereka setiap bulan. Saya disarankan ayah untuk segera berpikir mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Tentu saja saya sebagai remaja atau menjelang pemuda hancur rasanya di hati. Saya merasa bahwa runtuh sudah cita-cita itu tidak bisa diraih lagi. Tentu ayah saya memberikan alasan yang sangat jelas. Selain penghasilannya hanya cukup membiayai adik-adik, karena kami 8 bersaudara waktu itu, dan menyekolahkan mereka. Penghasilan ibu saya dari pertaniannya tidak menggembirakan karena padi habis dirusak oleh hama wereng. Nah, keadaan itu membuat saya gelisah. Satu teman saya bersama istrinya mengetahui pergumulan itu. Mereka lebih senior daripada saya. Mereka juga sambil studi sebenarnya di tingkat sarjana, menyelesaikan gelar sarjana pendidikan. Waktu itu gelarnya doktorandus namanya. Tapi mereka juga mengajar di sekolah. Jadi mereka bilang tidak bisa membantu menyisihkan bantuan untuk saya atau mencari sponsor. Nah, pasangan itu sebaliknya, karena mereka adalah orang yang tekun dalam kegiatan doa dan pemahaman Alkitab, mereka mengajak saya mengikutinya. Kegiatan itu di rumah dosen agama saya waktu itu, yaitu Ibu Pendeta Dr. Dorothy Max yang sudah almarhum. Saya ikut saja teman itu. Malam itu saya melihat semua orang berbagi pemahaman dari teks Alkitab yang berkati dia. Lalu setelah itu semua bernyanyi, lalu berdoa, saling mendoakan. Dan setelah acara itu minum teh, makan makanan ringan. Dan saya melihat pesertanya itu mahasiswa dari beberapa kampus, ada dari Unpad, ada dari ITB, tentu kami dari KIP Bandung, dan ada juga alumni-alumni yang sudah bekerja. Nah, sebelum pulang malam itu, Ibu Dorothy mengundang saya ke kamarnya, yang kamar studinya yang banyak buku. Rupanya ia sudah mendengarkan masalah saya dari teman tadi. Dan kemudian dia mengatakan, saya sudah dengar masalahmu dari temanmu, saya prihatin, tapi tidak bisa menolong kamu untuk dapat beasiswa atau memberikan uang. Jangan kira saya banyak uang. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kamu berharap pada Tuhan Yesus. Malam hari ini saya ajak kamu membaca Wahyu 3:20, lalu saya disuruh membacanya berapa kali. Lalu dia katakan, lihat, kayaknya Tuhan Yesus mengetok pintu hatimu pada malam hari ini melalui kasus krisis yang kamu hadapi. Krisis ini bukan akhir. Krisis ini adalah awal di mana Tuhan berbicara pada kamu. Dan kamu jangan merasa mampu mengatasinya. Kamu harus datang kepada Tuhan seperti kata firman Tuhan pada jemaat di Laodikia. Membuka hati. Dia akan hadir melakukan pekerjaannya dalam hidupmu. Singkat cerita, saya dibimbing oleh bahkan berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Padahal saya dari keluarga Kristen dan juga sudah katekisasi di waktu kelas 3 SMP. Tapi saya belum pernah melakukan doa itu, mengundang Yesus ke dalam hidup saya. Dan singkat cerita, selesai berdoa, kami pulang. Dan yang menarik, ketika bangun pagi esoknya hati saya ada damai, penuh dengan sukacita, gak tahu melukiskannya. Dan kemudian saya membaca Alkitab, termasuk Wahyu 3:20, saya berdoa,
lalu mulai membuka kitab Mazmur dan kitab-kitab lain. Senang sekali. Saya rasa Roh Kudus mengerjakan keyakinan pengharapan itu dalam diri saya, karena kita tahu di Alkitab orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, Roh Kudus hadir, mendiami, menyertai, mengajari, menyertai. Itulah yang terjadi dalam kehidupan saya. Selanjutnya, ambil giat belajar Alkitab, mengikuti kegiatan menjadi guru sekolah minggu di Jemaat Ekumene di kampus itu, juga mengikuti pembinaan kerohanian yang difasilitasi oleh Ibu Dorothy Max, dan sambil menikmati kuliah etika Kristen yang luar biasa dari beliau. Dan saya merasakan minat studi saya untuk mata kuliah yang saya ambil pada semester kedua itu, wow, luar biasa, sehingga nilai akademik saya di atas 7 semua. Dan di pertengahan Desember tahun 1976 itu, karena saya tidak pulang, lalu saya pergi ke kampus melihat nilai-nilai. Biasanya waktu itu diumumkan di papan pengumuman, di dinding, dinding pengumuman gitu. Lalu kemudian saya senang melihatnya, gembira sekali. Tidak ada yang tidak lulus. Saya pulang, turun ke bawah, tiba-tiba dosen wali saya menuju kantornya. Dan kemudian dia katakan, mari ikut saya. Dan singkat cerita, dia mengatakan, ini formulir beasiswa dari Kementerian Pendidikan, silakan mengisinya, karena kamu bisa, karena nilai-nilaimu sangat memadai, mampu untuk itu. Dia katakan, segera akan kami kirimkan, lalu bulan Maret kamu akan memperolehnya. Puji Tuhan, beasiswa itu datang pada Maret 1977, bahkan itu rapel ya, bulan Januari, Februari, Maret, sehingga cukup banyak untuk menutupi utang-utang makan di warung, lalu membeli keperluan-keperluan, lalu kemudian juga membayar uang kuliah. Lalu yang menarik, masih bisa membeli Alkitab edisi atau publikasi dari Korea yang kertasnya indah sekali, dan itu saya baca, masih saya simpan sampai sekarang. Singkat cerita, bahwa beasiswa itu menolong saya untuk menyelesaikan kuliah saya sampai gelar sarjana pendidikan atau doktorandus pada akhir tahun 1980. Nah, teman-teman, waktu rasanya cepat berlalu. Banyak kisah lain bagaimana Tuhan menyediakan banyak hidangan dalam perjalanan hidup ini setelah masa kuliah di IKIP Bandung atau Universitas Pendidikan Indonesia itu. Dan saya merasakan betul bagaimana Tuhan memberikan pertolongan ketika saya pengen menjadi guru teologi. Lalu kemudian saya belajar teologi di Institut Alkitab Tyrannus yang sudah berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Alkitab Tyrannus. Lalu singkat cerita menyelesaikan gelar MDiv. Lalu kemudian lanjut lagi ke studi berikutnya, Magister Teologi, Doktor Pendidikan, dan pulang mengerjakan tugas-tugas. Dan Tuhan menolong saya dengan istri membesarkan 3 anak, dan hingga kini memiliki 4 cucu. Banyak hidangan yang diberikan oleh Tuhan, dan yang lebih pentingnya lagi adalah kehadirannya sejak itu menjadi sangat signifikan. Dan ada kehausan, selalu rindu setiap hari untuk menyediakan waktu. Dia berbicara kepada saya, tentu melalui firman-Nya, melalui pujian, melalui nyanyian-nyanyian rohani, melalui sharing bersama teman-teman. Dia berbicara kepada saya, dan saya pun berbicara kepada dia lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang dalam pemberitaan pun, ketika saya memberitakan firman Tuhan, saya rasakan dia berbicara. Jadi pesan Wahyu 3:20 itu secara singkat sangat mendasar, meletakkan pengalaman rohani saya, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak lagi, menunjang tugas-tugas dan panggilan hidup saya. Itulah sebabnya saya ingin berkisah. Karena itu, di akhir cerita ini,
Saya tidak menggurui, tapi menghimbau rekan-rekan untuk juga meresponi panggilan Tuhan Yesus. Jangan melupakan Dia, walaupun sudah beroleh berkat pertolongan. Nanti bisa larut dalam kesombongan rohani, merasa mampu meraih sesuatu tanpa Tuhan. Dan kita perlu selalu menjaga relasi dengan Tuhan. Karena itu orang-orang yang belum pernah meresponi Wahyu 3:20 ini, saya ajak untuk meresponi dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Katakan dengan tulus. Dan saya kira Anda pun akan merasakan pertolongannya, kehadirannya dalam perjalanan berikutnya.